Ini adalah BYD Sea Lion 7, mobil yang kemarin diluncurkan sama BYD di IMS 2025 kemarin. Harganya mulai dari 629 juta rupiah untuk varian premium. Tapi kalau yang sebelah kita, ini adalah varian performance yang harganya 719 jutaan. Kita udah nyetir mobil ini dari Jakarta, Bandung, dan ke Jakarta lagi, dan ini dia rasanya. Ya, jadi pertama-tama basicnya dulu. Mobil ini adalah kalau misalnya banyak orang bilang BYD Seal tapi versi crossover. Sebenarnya nggak salah, karena kalau kita lihat misalnya dari lampu depan sama lampu belakangnya, memang ada kemiripan sama BYD Seal. Jadi ibaratlah kayak Mazda 6 sama Mazda CX-5. Jadi kalau Mazda 6 itu sedannya, Mazda CX-5 itu crossovernya. Nah, buat varian performance di belakang kita ini, dia punya tenaganya tuh nggak main-main. 522 tenaga kuda dan torsinya 690 Nm. Itu sih gede banget ya buat crossover kayak begini. Dan jarak tempuh kalau untuk standar LEDC bisa sekitar 542 km dan 0 ke 100 sekitar 4,5 detik dan top speed di angka 215 km per jam. Yuk kita langsung nyetir aja. Oke, sekarang kita udah nyetir. Sekarang gue pengen bahas fasilitas atau teknologi yang dikasih sama BYD Sea Lion 7 ini. Kalau dari depan, dia punya lampu depan LED pastinya dengan cornering light. Artinya, kalau kita belok, akan ada lampu tambahan yang menerangi arah kita berbelok nanti. Jadi, misalnya kita putar setir ke kanan, lampu kanan bakal nyala. Kita putar setir ke kiri, lampu kiri bakal nyala. Itu plus dibandingkan sama BYD Seal, si Sea Lion ini dia punya cover buat panoramic roof-nya itu udah otomatis. Jadi kalau di BYD Seal kan kita harus bongkar tepa warung ya kayak di Honda HR-V. Yang ini nggak, jadi tinggal pakai tombol atau bisa pakai menu di layarnya yang gede banget ini, kita bisa tekan terus otomatis covernya kebuka seperti itu. Dan ini dia punya layar yang gede banget. Terus di bagian interior dia punya nuansa interior yang tidak sama dengan BYD Seal. Desain dashboard, setir, konsol tengah itu agak beda sama BYD Seal. Jadi mungkin kalau misalnya si Seal facelift bakal kayak begini kali ya, atau mungkin ganti model, siapa yang tahu. Nah, dia punya layar gede dan seperti khasnya BYD, layar ini bisa diputer-puter. Kenapa layarnya bisa diputer? Jujur, itu cuma gimmick doang. Dan gue bisa bilang ini dengan percaya diri, kenapa? Karena belum lama ini ada kerabat gue beli BYD, Dolphin sama M6, dan mereka bilang, mereka nggak pernah puter-puter layarnya. Itu cuma bahan biar sales bisa jualan BYD doang, sumpah. Nah, lanjut lagi, dia punya macam-macam yang udah bisa kita expect di sini. Ada Apple CarPlay, Android Auto, semuanya ada, dan dia punya pilihan ambient light yang banyak banget. Dan kalau misalkan pikir ambient light mah biasa bang, oke. Tapi di BYD Sea Lion ini, dia ambient light di depan sama belakang itu bisa beda warna. Makanya BYD bilang dia punya 128 pilihan warna, karena dia tahu depan sama belakang itu kombinasi warnanya bisa dibedain. Jadi ya tinggal ditambah aja lah gitu kan. Nah, lanjut lagi, dia punya head-up display yang gede, dan kalau misalnya kita aktifin GPS entah di petanya sendiri atau kita pakai Apple CarPlay dan Android Auto, dia bakal nampilin arah kita berbelok di head-up display-nya. Cukup bagus sih. Dia pakai speaker dari DIN Audio ya, atau DVN Audio gitu ya. Kualitas suaranya cukup di atas rata-rata, lumayan handal gitu ya. Nah, kalau misalnya yang baru di mobil ini, dia ada driver monitoring system. Sejenis itu loh. Intinya ada kamera di pilar A kanan yang memonitor ekspresi pengemudi. Jadi misalnya kita meleng ngelihat arah lain gitu, ngeliat ke kiri, kanan, atau mungkin main HP, dia bakal ngasih kita notif buat tetap fokus di nyetir, jangan meleng. Dan nggak cuma itu, bahkan kalau kita ngantuk, dia tahu nih ekspresi kita ngantuk, dan dia bakal ada notif gambar kopi di instrumennya dan menyarankan kita buat istirahat. Boleh juga sih, boleh juga. Dan joknya pastinya elektrik, dan buat supir dia ada sandaran yang terpisah gitu yang bisa extend biar paha kita tuh dapat support yang lebih baik gitu ya. Ya boleh juga BYD Sea Lion, hampir aja nyebut BYD Seal. Terus kalau misalnya yang gue perhatiin adalah di masing-masing pintu itu kayak ada 2 door handle, yang atas sama yang bawah. Selama kita coba mobil ini, mau kita buka atau tutup itu mobil, kita selalu pakai yang atas karena agak logik gitu ya, kan karena deket handle ya. Tapi yang bawah ini kayak buat mungkin kantong kecil buat naruh kartu tol atau mungkin kartu parkir atau sejenisnya gitu ya, siapa yang tahu. Oke, sekarang ke bagian nyetirnya.
kita udah beberapa hari ya, dua hari satu malam lah sama mobil ini, dan kita udah nempuh Jakarta Bandung Jakarta, ini udah OTW Jakarta lagi. Kita ngerasain kalau ini adalah BYD yang mungkin bisa dibilang cukup stabil dan cukup apa ya, cukup oke buat dikendaliin, handlingnya lumayan. Jadi begitu kita ngelihat mobil ini, kita ngelihat dia pakai ban tuh bukan kaleng-kaleng, dia pakai ban Michelin Pilot Sport EV dan remnya gede, dan rem depan itu udah ada drillnya gitu, ada lubangnya, ada ventilasinya. Itu nggak gue expect dari sebuah BYD. Itu gue expect dari misalnya mobil sport Jepang kayak misalnya Honda Civic Type R, terus mungkin Toyota Supra gitu-gitu, bukan dari BYD. Menarik juga sih. Jadi gue pikir mereka ada sesuatu yang ingin dipamerkan di mobil ini gitu ya. Dan pastinya kalau kita bahas tenaga, ini adalah BYD Sea Lion 7 yang performance dengan tenaga 522 horsepower dan torsi 690 Nm. Baik tenaga sama torsi itu lebih gede daripada Ford Mustang Dark Horse yang kemarin gue bahas. Beneran, sebuah electric crossover dari China punya tenaga dan torsi lebih gede daripada muscle car legendaris Amerika. Dunia sekarang udah berubah banget ya. Oke, lanjut. Dia punya akselerasi 0 ke 100 itu sekitar 4,5 detik buat yang performance ini, dan top speed di sekitar 215 km per jam. Soal tarikan nggak usah ditanya, kalau mobil listrik pasti torsinya instan ya. Dan dia ada sekitar 3 atau 4 mode berkendara gitu. Ada normal, sport, eco, terus snowland. Yang snowland sih gue yakin nggak akan kepake. Nah, oh ya, tadi kita bilang kan kita ini jalan mau ke Jakarta dan kita start di posisi 90% dengan range sisa itu 470 km-an. Kita lihat sampai Jakarta kita dapat berapa ya. Lanjut lagi. Sekarang si BYD Sea Lion ini dia punya ADAS yang komplit. Tadi gue udah sebut si driver monitoring system itu, dan sekarang dia kalau misalnya kita otak-atik menu ADAS-nya, dia punya kayak adaptive cruise control, lane keep assist, autonomous braking, semuanya ada, blind spot warning, semua ada. Jadi untuk kelengkapan ADAS kita nggak perlu mempertanyakan lagi mobil ini. Nah, kalau misalnya tadi gue bilang dia pakai rem Brembo, terus Michelin Pilot Sport EV segala macam, apakah mobil ini mobil yang asik buat ditekuk gitu ya? Jadi BYD udah setup sirkuit spesial di sekitar Bandara Hussein Sastra Negara Bandung buat kita nyobain pengendalian mobil ini, dan kalau boleh gue bilang ya cukup oke juga gitu loh. Mobil ini pas kita akselerasi terus ngerem terus belok-belok, mobil ini masih nurut, dan bobot atau perasaan dari feeling setirnya gitu ya, itu masih lumayan bisa diandalkan gitu. Tapi gimana pun juga emang ada limitnya ya. Ini kan mobil udah gede, berat lagi. Jadi bijak-bijaklah mengendalikan mobil ini kalau misalnya kalian lagi mood buat iseng pakai mobil ini. Apalagi ini bukan mobil yang kecil. Jadi BYD Sea Lion 7 ini mungkin salah satu mobil terbesar yang ada di BYD Indonesia sekarang, di luar Denza ya. Dan kalau misalnya kita lewatin jalan-jalan yang sempit, kayak misalnya taruhlah di Palmerah, Kemanggisan, atau mungkin itu jalan yang di samping tol Merak itu jalan biasa tuh, itu kan lumayan sempit ya. Jadi kalau misalnya papasan di jalan-jalan kayak gitu, atau misalnya kita harus lewat di gang tikus, hati-hati dan harus sabar karena mobil ini lebar. Untungnya dia ada kamera 360 yang lumayan bagus. Dan bicara soal kamera, dia punya sistem yang kayak Honda kali ya. Jadi gini, kalau misalnya kita send kiri, dia bakal nampilin display kamera sebelah kiri buat mengurangi titik buta atau blind spot yang ada di sebelah kiri kita. Jadi kalau misalnya kalau Honda kan dia juga tampil, tapi di head unit dia juga tampil, tapi cuma kayak ngambil sebagian kecil dari porsi layar ya, karena layarnya gede kan. Nah, tapi dia cuma nampilin gambar kalau kita nge-send kiri. Kalau kita nge-send kanan, dia nggak nampilin apa-apa. Nah, kalau di BYD Sea Lion 7 ini, kita nge-send sebelah kiri, terus kita tap di bagian display kameranya, dia nampilin sebelah kiri dan kanan, mungkin buat auxiliary angle ya, sudut tambahan. Ya lumayan oke lah. Ingat, di layar head unit ya, kalau Hyundai kan di instrumen, kiri kanan ada kamera. Tapi kalau si Sea Lion ini, cuma send kiri tapi bisa kasih display kanan juga kalau kita mau. Terus kalau misalnya kita bahas soal peredaman suara, kayaknya udah ketahuan polanya ya. Mobil China tuh, mobil Tiongkok tuh kalau soal soundproofing tuh juara, selalu di atas rata-rata. Ini si Sea Lion 7 dia pakai kaca ini udah double glazing, jadi suara-suara luar, angin, atau mungkin suara motor mobil lain itu udah kayak bisik-bisik aja di sini. Hampir nggak kedengeran apa-apa. Tapi kalau suara ban mungkin masuk ya, karena gimana pun juga dia pakai ban Michelin Pilot Sport EV, jadi
masih wajar kalau misalnya road noise agak kedengeran, tapi ini sebuah crossover elektrik yang kedap asli. Nah, kalau misalnya kalian pikir, wah ini sebuah crossover yang lincah, gesit, dan jangan lupa ini mobil stabil banget. Jadi kalau misalnya di jalan tol kayak gini, mobilnya berasa antep dan nggak banyak main-main. Tapi memang mungkin sebenarnya bisa bobotnya lebih ditambah lagi gitu ya. Tapi mungkin tergantung drive mode juga. Ini adalah mungkin BYD yang paling stabil yang pernah gue coba di luar Dolphin, Seal, terus M6 atau 3. Ini yang paling stabil, berasa lebih mantap. Tapi jangan buru-buru puas dulu, karena itu semua ada harganya. Enggak, maksudnya bukan harga rupiah gitu ya, tapi harganya adalah ini termasuk mobil yang bantingan atau suspensinya kerasa keras. Jadi semua kontur jalan itu bisa berasa di mobil ini. Karena BYD sebenarnya waktu presentasi mobil ini dia bangga dia punya FSD atau frequent selective damping gitu ya. Jadi sebenarnya dia bukan suspensi adaptif, dia suspensi biasa yang bisa menyesuaikan tergantung kontur jalan. Tapi dari yang kita rasain adalah dia tuh kontur jalan benar-benar semuanya tuh berasa hampir di bagian pantat kita gitu. Jadi mau jalan jelek mau jalan mulus itu semuanya berasa. Dan kadang-kadang kalau di depan sih masih oke lah ya. Kalau kita duduk belakang itu kerasnya malah lebih berasa. Jadi coba kalian test drive dulu mobil ini, kira-kira oke nggak sama bantingannya yang sekeras si Lion 7 ini. Itu satu. Kedua, mobil ini kalau misalnya kalian duduk di belakang, sebenarnya ruangannya lega, ruang kaki lega, ruang kepala lega, nggak ada masalah. Tapi mungkin kalian tidak akan mendapatkan feeling bahwa mobil itu selega kenyataannya, karena dia punya konsep yang sama kayak Hyundai Stargazer, adalah ini garis bahu di pintu itu dia diangkat agak tinggi, jadi kayak hampir sampai ke kuping kita gitu loh. Tapi tergantung postur badan ya. Dan desain pintu yang agak tinggi itu dikombinasiin sama desain kaca yang pendek atau kecil gitu loh. Karena mobil ini ngejar desain biar kayak SUV coupe gitu. Malah kalau gue ngeliat mobil ini sebenarnya bayangin kayak Mazda CX-3 sama BYD Seal tuh kawin terus punya anak. Ya ini desainnya cuma lebih gede aja dikit. Makanya kalau ngeliat setengah bodi ke atas kok kayak Mazda CX-3 tapi setengah ke bawah kayak BYD Seal gitu-gitu. Dan tadi gue juga udah bilang kalau mobil ini stabil tapi emang bantingannya keras. Terus kalau misalnya kalian jadi driver atau supir di mobil ini, kalian akan dapat feeling bahwa mobil ini tidak didesain buat kita bisa nyantai seenak kita. Dia minta kita buat tetap alert atau tetap siaga. Ambil contoh, ini dia pakai jok model pocong gitu, jadi headrestnya nyatu. Dan kalau pengen kita nyantai gitu ya, ini headrestnya tuh kayak posisiin kepala kita di posisi yang siaga. Jadi kita nggak dapat kesan rileksnya, tapi di lain sisi kita jadi lebih waspada terhadap traffic. Entah mungkin ada mobil atau motor pindah jalur segala macam. Ini mobil yang bikin kita alert di setiap berkendara. Terus buat urusan efisiensi, dari tadi kita berkisar, karena ingat ya ini kan Jakarta Bandung, kita lewat tol Cipularang gitu, kita dapat di sekitar, menurut MID itu sekitar 19 sampai 20 kWh per 100 km. Jadi kalau misalnya anggaplah 5 km per kWh. Kalau buat rute tol ya oke lah, nggak masalah. Kita lanjut dulu sampai Jakarta biar tahu gimana hasil akhirnya nanti. Ya, sekarang kita udah di BYD Arista BSD. Tadi dari Bandung kita sekitar jam 2 ya kalau nggak salah. Sekarang jam 5.40. Dan sisa baterai tadi 90% pas berangkat, sekarang sisa 60%. Dan di MID konsumsi listriknya itu sekitar 18, sekian kWh per 100 km. Kalau dihitung-hitung sekitar 5 sampai 5,5 km per kWh. Ya, standar sih. Ingat kita lewat tol, dan kalau mobil listrik lewat tol, konsumsi dayanya tinggi. Biarpun tol Bandung-Jakarta itu kan banyakan turunan ya. Oke, jadi gimana sih BYD si Lion ini? Kalau misalnya kalian pengen sebuah crossover elektrik yang dikendarainya itu ada feeling-feeling mantap, nggak ada salahnya buat cobain mobil ini dulu. Karena sejauh kita tahu ini adalah BYD yang feeling berkendaranya tuh paling stabil dan paling mantap. Apalagi versi performance ini tenaganya gede, 522 PS, 690 Nm, dan tarikannya juga kuat. Teknologi masih mau nanya, ada cornering light, jok depan elektrik semua, ventilated, panoramic roof, layar bisa muter-muter. Oke, itu gimmick. Apple CarPlay, Android Auto. Sekarang dia juga ada driver monitoring system, jadi bisa mantau kita kalau misalnya kita lagi meleng atau capek. Semua ada di mobil ini. Paling
ada harganya. Ingat, bukan harga rupiah, tapi tadi yang gue bilang bantingannya keras. Jadi kalau kalian bawa orang di belakang dan orang itu agak sensitif sama bantingan mobil, mending coba dulu, terutama dekat rute harian kalian, kerasnya tuh masih bisa ditolerir atau enggak. Itu satu. Kedua, mobil ini sebenarnya nggak sempit, lega banget, bahkan depan lega, belakang lega, enak lah buat orang bareng segala macam. Cuma gara-gara dia ngejar desain cantik, feeling duduk belakangnya itu jadi kesannya tuh kurang lega, padahal lega banget. Tadi kan gue bilang pintunya gede, bahunya tinggi, kacanya kecil, itu feelingnya jadi agak kurang lega. Dan sayang jok belakang itu nggak bisa direbahin lagi biar kita lebih rileks. Tapi ya begitulah si BYD Sea Lion ini. Dan kalau misalnya kalian tanya ini rivalnya siapa, apakah SUV atau crossover Jepang yang bermesin hybrid? Nggak juga. Dia tuh kalau misalnya kita lihat-lihat, dia lebih dekat ke Hyundai Ioniq 5. Ya, jadi mungkin kapan-kapan kita harus aduin mereka berdua. Dan mungkin kita pinjam lagi buat lebih tahu lagi impresinya lebih lanjut. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.